Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Menghitung Hari versi audio visual hari ke-25. Saya berharap kita semua sehat, dan untuk kesehatan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita senantiasa. Bersyukur bisa bersama-sama lagi di sekitar firman Tuhan, Rema, yang akan menuntun kita beroleh hati yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan suka berbagi. Kita membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan meminta tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang memenuhi hati kami, hidup kami, bahkan seluruh dunia. Dan Engkau mengatur perjalanan hidup kami sampai saat ini bisa berjumpa lagi dalam program Renungan Menghitung Hari yang akan menuntun kami beroleh hati yang bijaksana, menjadikan kami takut akan Tuhan senantiasa, dan dengan sukacita mengasihi sesama. Saat ini kami mau membaca firman, Engkau membuat kami mendapat pengertian dari firman ini, supaya kami selalu menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, untuk Rema audio visual hari ke-25 pada saat ini, saya sudah menyiapkan bacaan dari Ayub pasal 39 ayat 37 sampai ayat 38. Ini agak berbeda sedikit versi di dalam Alkitab digital. Kalau di dalam Alkitab versi digital, ini sudah masuk dalam pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat 4. Tapi dalam versi Alkitab buku yang kita punyai, dia masuk dalam pasal 39 ayat 36 sampai 37. Untuk memperoleh pengertian yang utuh, karena ini pendek saja, saya baca saja mulai dari ayat yang ke-34. Kalau di kitab Ayub ini sudah diberi judul Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayub pasal 39 saya baca mulai ayat 34 sampai ayat 37. 38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Aku ini terlalu hina. Kalau saudara pernah secara teratur membaca kitab Ayub, saudara akan menemukan bahwa kitab ini benar-benar penuh dengan puisi yang luar biasa, percakapan-percakapan yang panjang,
dan cenderung juga melelahkan. Dan kita menyaksikan bagaimana awal dari yang menyebabkan diskusi yang panjang itu sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada iblis, ya. Di dalam pasal 1 kita menyaksikan bagaimana Tuhan ya membanggakan atau bangga. Dia bangga. Tuhan bangga tentang seseorang yang namanya Ayub. Dia bangga tentang kehidupan Ayub. Dalam ayat 8 di pasal 1 apa dia katakan? Tuhan mengatakan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, maksudnya seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah sangat bangga dan membanggakan kehidupan, kesalehan, iman, dan ketaatan Ayub. Lalu Tuhan dalam percakapan dengan iblis itu menyerahkan Ayub kepada iblis. Di dalam tangan iblis, apa yang terjadi dengan Ayub? Kita tahu badan Ayub ditimpahi, diselimuti dengan kudis yang luar biasa, dan busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Itu bisa kita baca di dalam ayat pasal 2 ayat 7. Keadaannya demikian buruk sehingga ya orang paling dekat kepadanya itu istrinya menyuruh dia meninggalkan Tuhan. Seperti itu yang terjadi pada Ayub. Dan saudara-saudara, penderitaan Ayub ini yang ditimpakan oleh iblis itu menjadi diskusi yang panjang dan panjang. Diskusi begitu hebat karena Ayub sudah menderita. Sahabat-sahabatnya seperti Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Kesimpulan mereka, Ayub ini menderita oleh karena dia sudah berdosa kepada Allah dan dosa tertentu. Dan mereka berempat masing-masing memberi argumentasi terhadap tuduhan Ayub kepadanya. Tuduhan mereka terhadap Ayub berganti-ganti. Kalau kita baca, ada pasal di mana Ayub berbicara menjawab sahabatnya. Ada beberapa pasal di mana Ayub menjawab, dan ada satu pasal atau dua pasal di mana sahabat-sahabatnya mengemukakan tuduhan, menjelaskan kepada Ayub, dan mereka semua berusaha supaya Ayub mengakui bahwa dia bersalah dan karena itu layak mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi intinya ialah apakah Tuhan atau mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan Ayub? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan Ayub? Ini menimbulkan diskusi yang luar biasa antara 4 sahabat Ayub dengan Ayub sendiri. Dan saudara-saudara, ya begitulah kalau orang sudah menderita seperti Ayub, luar biasa. Seharusnya dia membutuhkan penghiburan, penguatan dari teman-teman. Tapi sebaliknya yang diterima apa? Tuduhan. Bahwa kau berdosa, pasti kau berdosa. Allah itu bukan orang yang menghukum orang yang tidak berdosa. Pasti kau berdosa dan karena itu Tuhan menghukum engkau. Dan bayangkan kalau kita kita seorang diri, baru orang banyak mengelilingi kita dengan tuduhan-tuduhan. Kalau kita tempatkan diri seperti Ayub dan kita dituduh dari 4 orang,
saudara bisa bayangkan bagaimana tekanan psikologis yang dialami Ayub. Dan Ayub terus membela diri, terus membela diri, terus membela diri. Dia tetap pada kesimpulannya bahwa saya tidak bersalah. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian oleh karena posisi Ayub yang begitu tertekan dari teman-temannya, dan kadang-kadang juga begitu jengkel dan marah menjawab. Bahkan akhirnya dia menjadi terlanjur. Dia juga malah sudah mencela Allah. Nah, di sini letak masalahnya. Jadi dia menderita, dituduh oleh sahabat-sahabatnya bahwa dihukum oleh Allah. Ayub membela diri bahwa dia tidak bersalah, tapi oleh karena suasananya luar biasa melelahkan dan Ayub sangat tertekan, ya terlanjurlah dia termasuk dalam mencela Allah. Dan saudara-saudara, ini akhirnya ketika Allah sendiri tampil di depannya. Nah, inilah yang tadi kita baca. Ketika Allah sendiri tampil di depannya dan bertanya kepadanya. Tadi ayat 34 ya, bagaimana? Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Ya, karena Ayub terlanjur mencela Allah, maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Jadi ini Tuhan sudah langsung berada di depannya dan bertanya. Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ini dengan tegas Tuhan mengatakan begitu. Tapi saudara-saudara, Ayub malah sudah tidak menjawab lagi. Dia tidak menjawab lagi. Karena sebenarnya Allah sudah menggunakan pasal 38. Ya, artinya kalau kita membaca pasal 38 dan kemudian pasal 39 ayat 1 sampai 33. Saya terus terang menjadi tertawa juga saya membaca bagaimana Allah dengan mengajukan 49 pertanyaan kepada Ayub dalam pasal 38 sampai 39. Itu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya ambil contoh saja, misalnya di ayat 38. Ayat 2 misalnya, Tuhan bertanya, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ini ditujukan kepada Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Nah, ini mulai pertanyaannya di sini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Banyak pertanyaan yang betul-betul tidak mungkin dijawab. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Ini pertanyaan yang sangat memojokkan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh fajar menuju tempatnya? Dan saudara-saudara, 49 pertanyaan, dan ya kesimpulannya seandainya kita anggap Tuhan dan Ayub itu bertanding, itu murni 1-0 untuk Tuhan. Ayub kalah total. Di ayat 18 dia bertanya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan banyak pertanyaan lain, dan Tuhan bertanya, katakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Ayub disuruh mengatakannya. Tapi jelaslah, menarik, kalau saudara punya waktu bacalah pasal 38, 39, pertanyaan-pertanyaan yang
memang tidak mungkin dijawab. Saya pun juga tidak menjawab. Menurut saya siapapun tidak bisa tidak bisa tidak bisa menjawab. Dan apa yang Ayub bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan kepadanya? Itulah yang tadi atau yang menjadi ayat rema kita pada hari ini. Dia tinggal menjawab, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Itulah yang dia katakan kepada Tuhan yang menimbuni dia, menimpali dia dengan 49 pertanyaan yang tak terjawab, yang sangat sulit. Jadi Ayub hanya mengatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang bisa kuberikan? Mulutku kututup dengan tangan. Begini, kalau itu simbol, tutup mulut dengan tangan itu simbol bahwa kita tidak bisa berkata apa-apa. Dan Ayub pada posisi seperti itu. Dan dia sangat menyesali. Satu kali aku berbicara, aku tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan 2 kali aku berbicara, aku tidak akan melanjutkannya. Artinya, itulah tadi, dia tutup mulut. Dia tidak bisa lagi berbicara. Dan saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari rema hari ini? Ketika Ayub mengatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Ini menolong kita untuk mengambil posisi yang jelas sebagai manusia percaya yang memang kita tidak punya kemampuan apapun kecuali dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan saudara-saudara, banyak sekali hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita jawab. Apalagi pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Luar biasa. Dan banyak pertanyaan itu tidak terjawab. Kita harus jujur mengatakan, saya tidak tahu. Itulah jawaban yang benar untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Sehingga memang kadang-kadang berlebih-lebihannya, kadang-kadang orang seolah-olah sudah mengerti semua kehendak Tuhan, sudah mengerti apa yang baik bagi Tuhan. Ya, kalau mendapat video viral dari Cinta Laura tentang pidatonya menyangkut moderasi beragama, ada kata-kata yang kira-kira bunyinya seperti ini. Ada orang yang sudah terlalu merasa diri hebat sampai mereka mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan, termasuk apa yang ada di dalam hati Tuhan, kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan lain-lain. Istilah yang dia katakan, ada orang yang sudah keterlaluan lalu memanusiakan Tuhan, menurunkan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang tak terjangkau, Tuhan yang tidak terbatas, diturunkan menjadi sekadar manusia yang suka marah, suka menghakimi, suka mengkafirkan, suka menjelek-jelekkan orang, suka menghukum. Jadi jangan sampai kita terjebak ke ingin memberi jawaban dari hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Dan Ayub sampai pada kesimpulan itu. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Aku tidak bisa lagi menjawab. Apa yang sudah kukatakan tidak akan kuulangi. Apa yang sudah ku sampaikan kepadamu, aku tidak akan melanjutkannya. Mohon ampun. Singkatnya begitu. Ampuni aku ini terlalu hina. Dan saudara-saudara, baiklah kita terus belajar menempatkan diri sebagai orang yang
hanya bergantung pada Allah, bergantung pada pengetahuannya, pada kasih karunia-Nya. Dan jangan pernah kita menjadi sombong, menjadi angkuh, apalagi mengambil alih seolah-olah kita ini Tuhan. Jangan. Selalu rendah hati, mengikuti teladan Ayub. Aku ini terlalu hina. Aku tidak bisa memberi jawaban lagi. Kesalahanku cukup sampai di situ. Aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak akan melanjutkannya. Saudara-saudara, firman ini membuat kita teguh dalam iman, untuk tidak menjadi orang yang suka mencela Tuhan dan melawan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersyukur bersama di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami melalui teladan Ayub yang terlanjur bicara tentang Engkau, mencela Engkau, di dalam membela diri kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi setelah Engkau sendiri datang kepadanya, dia merasa hina dan bertobat. Tuntunlah kami semua juga supaya kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu dan hanya bergantung pada apa kehendak-Mu, apa rencana-Mu, apa yang baik untuk kami semuanya. Dan siapkanlah kami untuk selalu menerima dengan senang hati apapun keputusan dan kehendak-Mu. Dan Engkau kuatkan kami, lindungi kami melawan berbagai cobaan iblis. Karena di dalam Engkaulah bisa kami berlindung dan berjalan pada jalan yang benar. Iman kami terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan atau bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Renungan Menghitung Hari versi audio visual hari ke-25. Kita terus berdoa, kita terus berharap dan saling mendoakan. Rema hari ke-26, kita tunggu lagi. Tuhan menyertai kita. Terima kasih.